kasih untuk datang. Bagaimana ceria hari ini? Oke. Merasa nyaman dengan keadaan hari ini? Alhamdulillah. Nih, kan kita ini berada di sekolah ya. Ketika kita berada di sekolah, kita harus selalu menanamkan budaya positif. Untuk menanamkan budaya positif ini, berarti kita harus memiliki apa nih? Kalau sekolah itu mau teratur, siswanya teratur, antara guru dan siswa itu saling menghargai, coba harus ada apa? Oke, tata tertib, peraturan sekolah. Nah di sini kita akan membahas itu, tetapi bahasanya bukan tertib atau peraturan sekolah, tetapi apa? Oke, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini harus kita memilikinya. Mengapa? Coba. Biar aman, tertib, kalian merasa nyaman di sekolah. Karena sekolah ini adalah rumah kedua. Siap kita membuat keyakinan kelas bersama-sama? Siap. Ada dua hal dalam membuat keyakinan kelas ini, yaitu apa coba? Ada hal yang harus ditaati. Kita bisa bilang apa? Yes. Oke. Dan yang ketika ada yes berarti kebalikannya apa? No. Ini ada dua kertas warna teman saya. I will distribute ya, saya akan bagikan. Coba. Yang yes warna apa? Pink. Yang no? Kuning. Silakan ambil, satu orang dapat satu share berbagi ya. Silakan. Do you bring pen or pencil? Kalau enggak, saya udah sediakan pensil sudah warna. Oke. Help me. You can stand up. Boleh berdiri nih. Baikkan ini berdiri. Salihah help. So, kita share ya. Nah, kalian tuliskan masing-masing satu yang untuk yes, satu yang untuk no. Silakan. Yang sebelah sini spidolnya. Barusan ya kita share. Just 1 minute. Tuliskan 1 menit ya. Yang ada di benak kalian untuk meyakinkan kita bahwa sesuatu boleh dilakukan dan sesuatu tidak boleh dilakukan. Oke, kalau sudah tempel pink, yellow. Oke, it's lovely. Terserah mau nulis apa, yang pasti itu adalah merupakan kesepakatan kita nanti depannya ya. Siap? Misalkan kalau yang boleh harus menggunakan sepatu kita. Kalau yang no nggak boleh rambut gondrong seperti itu. Oke? Silakan. 1 menit dari sekarang. Ada? Ada semuanya? Siap? Ayo. Misalkan harus cepat waktu. Yes atau no? Yes. Boleh bawa bekal ke sekolah? Yes atau no? Yes. Nah, boleh itu ya. Itu kan keyakinan kelas juga. Terus bawa apa ya? Bawa mainan. Bawa mainan. Yes or no? No. Karena ini bukan sekolah taman anak. Apalagi coba. Ayo, stand up, berdiri, yuk. Sambil nempel boleh berjalan. Nih. Coba. Ya, boleh. Yuk.
Okay. No? Okay. Dua-duanya. Ayo. Wah. Boleh pakai double tap dari masa. Nggak ada ya double tapnya. Mana? Karena terbalik kalian mengisinya. Lihat, diraba dong, diraba. Jadilah berbalik sepertinya. Astagfirullah. Coba, nggak apa-apa, nanti saya tolong aja ya. Gini aja ya, bacanya. Sudah? Finish? Dan Salihah? Dan? Well? Oke. Berapa siswa yang belum? Salihah saja? Oke. Gak apa-apa. Oh, jatuh lagi. Ini kemungkinan yang tadi tidak diraba ya? Iya. Oke. Sambil berjalan ya. Oh my God. Oke. Sambil menunggu Salihah, kita baca. Warna. Nih, karena Salihah orang terakhir, stand up dan baca. Boy, baca satu. Siapa? Mau Teguh? Mau Danur? Mau Sugi? Siapa? Silakan. Yang nol, baca sama laki-laki. Oke, good. Oke, mulai dari yes dulu ya. Oke. Yes. Yes. Oke, Salihah, yuk. Di situ teman. Harus memakai seragam. Setuju? Oke, next. Harus memakai kaos kaki panjang. Setuju? Oke, you short kalau pendek tidak jelas ya. Next. Bawa benda tajam. Yes. Bawa benda tajam? Yes, aku pernah di sini loh ya. Siapa yang harus ini? Oke, kalian dikasih. Terbalik. Oke. Lanjut. Datang tepat waktu, boleh bawa bekal. Oke, datang tepat waktu. Setuju ya? Bawa bekal makanan. Oke. Next. Boleh membawa bekal. Oke, yes, boleh. Atribut atau PSAS bawa bekal. Yes, good. Lengkap ya atribut seragam. Next. Harus datang 15 menit sebelum bel berbunyi. Excellent. Harus lebih awal sebelum jam 7. Datang harus lebih awal. Oke, sama saja. Di on time. Finish sudah? Masih ada yang kelewat? Bawa tim. Bawa tim bekal, Bu. Next. Membawa bekal. Oke, sama. Sudah. Ya, oke. Yang no. Rip. Buat gondrong plus berantakan. No. Ya nggak boleh. Ini contohnya. Yes. Tempat. No way. Next. Dilarang merokok dan dilarang pakai sepatu putih. Good. No smoking. Tidak boleh pakai sepatu warna putih. Membawa alat make up ke sekolah. Nggak boleh bersolek ya, girls. Okay. Tidak boleh membawa kosmetik. Sama. Memakai perhiasan berlebihan. Yes. Oke. Menggunakan make up. Oke. Di Bawa make up rambut gondrong. intinya seperti itu sama ya. Datang telat. Oke. Boleh telat. Pakai make up dan Oke, sip. Finish semuanya? Oke, sit down. Give applause for you all. Oke, well, seperti itu kan. Semuanya yang udah kita buat kesepakatan kelas, artinya kita harus mentaati ke depannya. Siap? Siap. Jadi intinya yang yes ini adalah hal yang kalian harus turuti atau ikuti. Karena ini adalah untuk kesepakatan bersama. Dan yang no, diperhatikan
way. Karena itu bukan kesepakatan, tetapi itu adalah apa? Larangan. Satu lagi, ketika kita melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, nanti kalian siap dengan hukuman atau konsekuensi. Oke, mengerti semuanya? Siap? Siap. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur dan terus berkembang dan terus menambah wawasan untuk kemajuan bersama. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pendapat kamu tentang kegiatan pembuatan keyakinan kelas? Bagus supaya murid-murid teratur dan tidak bandel. Terima kasih. Sama-sama. Apa pendapat Paris tentang keyakinan kelas? Seharusnya kita mempunyai keyakinan kelas. Kalau tidak mempunyai keyakinan kelas, murid-murid akan bersikap seenaknya, tidak beraturan. Oke, terima kasih Paris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk kehadiran Ibu Bapak Guru yang hebat. Saya sangat menghargai kehadiran kalian. Terima kasih banyak. Perkenalkan, saya Nani Rismayati SPB. Kebetulan saya dalam proses menuju calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Cikanjur. Pada saat ini saya akan melakukan sosialisasi pemahaman terhadap budaya positif sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara di sini menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis tetapi dinamis. Oke, budaya positif. Dalam budaya positif ini banyak poin-poin yang saya pelajari dalam modul-modul calon guru penggerak. Di antaranya ada tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu ada teori motivasi, hukuman, penghargaan. Lalu ada restitusi, ada tentang keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Di sini yang pertama, saya ambil secara garis besarnya karena saya akan mempersembahkan sebuah kasus setelah ini, yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Secara bahasa ini mungkin hampir mirip maknanya ya, ternyata berbeda juga. Nah, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, keyakinan kelas ini perlu digarisbawahi nama lain dari peraturan sekolah. Tapi untuk lebih bahasa yang paling bermakna, di sini menggunakan keyakinan. Jadi bukan peraturan sekolah, tetapi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Oke. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu mungkin harus terjadi. Nah, di sini kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas namanya. Ini mungkin hanya semacam penjagaan ya. Di sini secara sederhananya, kalau ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berhubungan dengan kata disiplin. Yang kata disiplin ini adalah sesungguhnya merupakan identitas sukses. Jadi ketika kita mendengar kata disiplin, intinya bermakna positif. Tetapi kebalikan dari disiplin itu adalah adanya hukuman, dan hukuman ini adalah merupakan identitas gagal. Jadi
disiplin akhirnya nanti terbagi dua, yaitu ada disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Selanjutnya, ini masih bersifat pemaparan panjang ya. Nah, kalau dengan kata hukuman, ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, karena semua siswa didik kita ya, siswa atau peserta didik kita itu tidak menghendaki adanya hukuman, tapi karena sesuatu terjadi, adanya pelanggaran terhadap keyakinan kelas, maka biasanya hukuman itu muncul ya. Nah, di sini ini masih semacam perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Kalau hukuman itu bersifat tadi yaitu dadakan atau tiba-tiba, tapi kalau konsekuensi ini adalah sudah disepakati dengan guru dan elemen pada sekolah yang lain. Oke, sebentar. Oke, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi adalah sesuatu hal yang sudah direncanakan atau disepakati dan sudah dibahas, disetujui antara murid dan guru. Nah, di sini sebelum saya membahas sebuah kasus, saya perkenalkan bahwa itu ada 5 posisi kontrol menurut Daniel dosen. Yang pertama ada 1 posisi penghukum, kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah, ketiga adalah posisi teman, keempat posisi pemantau, dan kelima adalah posisi manajer. Di sini dijabarkan satu-satu. Posisi penghukum itu seperti apa? Yaitu ada bahwa seorang guru kalau menghukum siswa atau pelanggaran terhadap keyakinan kelas itu ada yang secara fisik maupun tetapi ini kan tidak diperbolehkan. Nah, di sini adalah guru itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah menggunakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam membentuk kedisiplinan. Jadi kalau ada satu siswa yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas itu, guru itu langsung to the point memberikan hukuman kepada siswanya. Di sini ada posisi pembuat merasa bersalah, yaitu biasanya guru akan menuntut secara lembut terhadap siswa yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas, sehingga siswa itu merasa bersalah. Ya. Selanjutnya ada posisi teman. Posisi teman ini guru pada posisinya tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, yaitu melalui pendekatan. Biasanya kata-kata yang dilakukan, kata-kata yang dikeluarkan, yaitu bersikap sebagaimana halnya di posisi sebagai teman. Ya. Ada posisi pemantau. Memantau artinya mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi guru terhadap pemantau ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas, kita itu akan mengeluarkan berbagai aturan-aturan sekolah, misalkan seperti apa, seperti itu ya. Lalu ada yang terakhir, posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, lalu mendukung murid untuk mencari solusinya. Posisi manajer ini adalah gabungan dari 2 posisi, teman dan pemantau. Ya. Lalu satu hal sebelum ke studi kasus, itu ada segitiga restitusi. Kenapa ada segitiga restitusi? Karena ketika dikaitkan antara masa depan identitas, validasi tindakan yang salah dan tindakan keyakinan, ini saling berketerhubungan dan akhirnya dijadikan segitiga. Di sini ada langkah-langkahnya. Proses 3 tahapan tersebut yang tadi segitiga restitusi ini digabungkan dengan posisi kontrol guru terhadap siswa yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas. Ini ada menstabilkan identitas itu, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan. Lalu ada validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku yang dilakukan
yaitu saya mendapatkan seorang siswa bernama Hilman. Ketika masuk ke lingkungan sekolah itu, dia menggunakan sepatu berwarna abu-abu, ya. Sedangkan keyakinan kelas ini sudah disepakati bahwa sekolah itu menggunakan sepatu berwarna hitam. Jadi saya tegur anak tersebut dan saya melakukan pendekatan untuk mencari solusi terhadap pelanggaran yang dia lakukan. Ya, di sini saya, karena ini adalah bagian dari hal yang sudah saya lewati bersama teman, jadi saya melakukan tahapan eksekusi mempraktekannya secara langsung, yaitu menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Dan pada kasus Hilman ini, saya memposisikan diri pada posisi penolak hukum, karena pada tindakan yang saya lakukan, saya menyuruh Hilman di depan saya untuk mencoba sepatunya, ya, langsung, dan dia menggunakan kaos kaki saja di dalam kelas itu. Lalu ada kasus kedua. Kasus kedua ini terjadi pada siswa saya yang bernama Rizky. Apa kasusnya? Yaitu Rizky ke sekolah dengan rambut yang tidak semestinya, ya, dengan rambut tidak semestinya, baju yang kurang rapi, ya, dan dia datang juga lebih dari jam 7. Akhirnya saya panggil dia untuk mencari solusi atas pelanggaran tersebut. Nah, ini adalah dokumentasinya. Mungkin sama tahapannya, karena segitiga restitusi ini adalah solusi yang terbaik dalam pelanggaran siswa terhadap keyakinan kelas, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Saya tidak tayangkan videonya, tetapi saya di sini hanya sekilas foto aja. Dan posisi yang saya ambil untuk kasus Rizky ini adalah posisi kontrol manager. Saya menempatkan diri saya sebagai temannya dia dengan pendekatan yang sangat persuasif, dengan kata-kata yang sangat halus, karena tiap anak itu kan berbeda-beda untuk secara emosi, ya. Jadi saya menempatkan diri sebagai teman dulu. Setelah itu saya memposisikan diri sebagai posisi pemantau, dan akhirnya saya mencarikan solusi. Di sana kedua anak tersebut atas kasusnya masing-masing menerima konsekuensi dari pelanggaran yang mereka lakukan. Demikianlah budaya positif yang telah saya praktekkan terhadap kedisiplinan di sekolah saya. Mungkin ada tanggapan, silakan. Atau ada pertanyaan, atau cukup sekian. Oke, mangga bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ibu menyebutkan bahwa tahapan restitusi itu ada 3. Betul. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian menanyakan keyakinan ini maksudnya tentang peraturannya. Betul. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai menstabilkan identitas. Itu maksudnya identitas apa? Apakah identitas siswa pribadi atau identitas mengenai keyakinan atau peraturan sekolah? Betul. Terima kasih. Alhamdulillah ya, pertanyaannya sangat mudah saya. Karena saya dari awal tidak menjelaskan rinci. Di sini dengan menstabilkan identitas itu adalah menanyakan alasan-alasan mengapa siswa tersebut akhirnya melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas. Jadi identitas di sini adalah hal yang membuat siswa tersebut akhirnya tidak patuh. Jadi bukan identitas seperti nama kamu siapa, kamu tinggal di mana, tetapi kok kamu sepertinya beda dari hari kemarin. Kemarin kamu pakai baju rapi, kenapa hari ini berbeda? Terus misalkan datang kan biasanya kan tidak tiap hari telat ya, kayak di sini itu misalkan hari Senin dia datang ketika bertemu dengan saya dari Selasa dia lebih 10 menit. Saya bertanya, Rizky, tumben hari ini kok berbeda dengan hari sebelumnya?
dan kamu juga tampak tidak rapi. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan-pertanyaan termasuk ke dalam menstabilkan identitas. Jadi seperti itu. Apakah iya, alasan, betul. Akhirnya tidak patuh terhadap keyakinan. Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Oke. Jadi mungkin cukup sekian yang saya bisa sharing untuk banyak hal yang saya sampaikan di tidak ada kata yang benar juga, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kami semua, bagi saya khususnya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah lebih baik lagi. Terima kasih atas kedatangannya, atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah mengikuti pemaparan atau presentasi dari Bu Neni, saya jadi mengetahui ya, wawasan saya jadi bertambah mengenai bagaimana penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Itu salah satunya dengan menerapkan keyakinan kelas, di mana saya juga baru mengetahui bahwa keyakinan kelas ini ternyata merupakan penghalusan dari kata peraturan sekolah atau peraturan kelas. Nah, karena banyaknya hal-hal yang baru di dunia pendidikan, seperti tadi adanya istilah keyakinan kelas, saya pun jadi tertantang untuk mengikuti kegiatan atau program guru penggerak ini untuk mengupdate pengetahuan dan wawasan saya. Terima kasih. Pendapat saya tentang sosialisasi budaya positif itu yang tadi dijelaskan sama Ibu, saya pribadi merasa mendapatkan ilmu yang baru, merasa mendapatkan wawasan dan pembahasan yang baru mengenai apa itu yang namanya budaya positif. Jadi bahasa yang kita sampaikan kepada anak itu akan bisa diperingan dengan pembahasan budaya positif tadi yang Ibu jelaskan. Lalu saya juga terinspirasi dan termotivasi tentang kegiatan yang Ibu lakukan di CGP ini. Insya Allah saya juga ingin menggali lebih dalam tentang apa itu yang namanya guru penggerak. Mudah-mudahan saya nanti bisa ikutan CGP tahun angkatan berikutnya. Semangat Bu Yunit.